karena ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama temen 4 orang kalau salah, saya dorong, saya dobrak pintunya, ya posisi seperti itu. Waktu penggerbekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu. Cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan. Karena dia di luar batas, maka klien kami ini, Pak Roji ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa, pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah, karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkan lah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Mungkin teman-teman tadi sudah cek ya, sedikitnya. Nih, oke, ya mungkin nih ya. Karena waktu itu saudara R ini ada kenyamanan dengan ibunya, lebih diperhatikan. Setiap kerja dibuatkanlah makanan, baju dicuciin. Mungkin dia lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan NR selaku istrinya. Halo guys, jumpa lagi bersama Jalur Global. Rozi, mantan suami Norma Risma, membantah laporannya ditolak polisi. Rozi melalui kuasa hukumnya Jumati menegaskan laporan kliennya pada Norma Risma sedang dalam penyelidikan. Atas nama Rozi, Jumati berterima kasih pada Polda Banten yang sudah membantu dan mengusut laporannya terhadap Norma Risma. Diakuinya laporan itu dibuat setelah berkonsultasi dengan Kapolda dan Kapolri. Menurut Jumati, Rozi sebagai kliennya merasa dirugikan karena kisah rumah tangganya sudah diviralkan oleh Norma Risma melalui kanal YouTube Denny Sumarko. Kalau untuk berita katanya atau laporan ditolak oleh Polda itu bohong semua. Justru kami mengucapkan banyak terima kasih pada Polda Banten, kita sudah dibantu dengan Bapak Kapolda Banten. Intinya kami sebagai korban yang telah diviralkan klien kami, kata Jumati. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya simak video klarifikasi yang disampaikan dari pihak Roji beserta kuasa hukumnya. Simak baik-baik video ini guys agar tidak gagal paham. Terima kasih, selamat menonton. Pengaduan, sepanjang ini baru laporan pengaduan, kami mendalami unsur yang dilaporkan. Minggu kemarin, hari Kamis kemarin, yang diadukan itu pencemaran nama baik. Sementara kami dalami dulu. Ada beberapa, namun masih kami dalami dulu, dan kami dalami juga unsur pidananya yang dilaporkan atau yang dilabdukan sama mereka-mereka. Kita bukain dulu biar teman-teman media biar tahu lah. Nih, ini salinan putusan asli. Saya nggak mengada-ngada. Ya, ini dia meminta uang 100 juta nih, di sini ada yang diajukan dia oleh kuasa hukumnya nih, yang diajukan nih. Di sini ada kok. Dia pakai ya kalau sama Indah ya, Bang. Ya, nih di sini ada nih. Silahkan baca. Oke ya. Nah, setelah itu karena klien kami merasa kecewa, sakit hati dengan pihak si NR ini, katanya dia sayanglah mengunggah kemana-mana, sayang cinta. Waktu itu klien kami ini dia waktu itu mengatakan kalau si NR ini dia minta rujuk waktu itu, bener nggak Pak? Bener. Dengan bahasa kalau kamu tidak rujuk ke saya, kamu harus membayar 500 juta. Nah, di sini ada mana ini Pak? Ini Pak. Mana ada? Nih bentar Pak. Nih Pak. Di luar nih. Nih 500 juta nih. Itu. Nih. Ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Nih. Ya. Oke, nih buktinya di sini ada. Itu di luar 25 juta dia juga Itu ngomong ada. Ada itu. Sebelahnya kayak. Di sebelahnya ada. Buka lagi Pak, bentar. Ya, oke. Nah, di sini nih. Itu di luar 25 juta A katanya. Gitu. Itu di luar 25 juta katanya.
Oke ya. Nah, karena klien kami dari mana uang segitu, sedangkan dia hanya bekerja buruh lah. Logikanya, dengan uang segitu dari mana lah uang 500 juta? Nggak mungkin lah, gitu ya, meminta uang segitu. Akhirnya karena si NR ini sudah putus di pengadilan dan tidak bisa, karena ini nggak bisa memberikan 500 juta, akhirnya putuslah. Nah, dia dengan kata-kata ancamanannya, Ancaman kayak gini. nah seperti ini nih. Tuh. Tunggu, nih, nih, yang di bawah nih. Silahkan, kita nggak mengadakan fakta ini, karena ini sudah ya bisa dibilang keterlaluan lah. Nih, silakanlah, nih. Sambil menunjukkan bukti, Nih. kita sambil ngomong ya Bang. Berarti ini ada indikasi pemerasan ya Bang ya? Mungkin saya sih nggak mau ngomong arah seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa mencerna. Kalau memang dia sayang, cinta, masa sih dia mengatakan nominal begitu? Bener nggak teman-teman? Logikanya dia meminta uang 100 juta dalam gugatan ini, nafkah lah. Terus meminta uang 500 juta. Logikanya uang dari mana? Klien kami ini hanya buruh. Gajinya berapa sih? Nunggu 1 bulan? Logikanya kan aneh. Yang pertama, waktu itu si NR dan bapak mertuanya, bapak kandungnya sudah tahu ini ada hubungan lah. Kenapa? Direstui. Satu, ya, kita klarifikasi. Kenapa direstui, udah tahu ini ada hubungan dengan ibunya? Kok sampai menikah? Mungkin ada tujuan lah. Satu, saya nggak mau, biar teman-teman tahu lah. Yang kedua, dalam hubungan suami istri itu kan ada tujuan, sakinah mawadah warohmah. Kenapa kok sampai dia tujuannya nggak punya anak? Bahasanya seperti itu. Kalau dia pengen punya anak harus dibuatkan apa tadi? Rumah. Mobil. Nah, dia sering cerita curhat ke adiknya semua. Curhat ke adiknya semua. Waktu itu di podcast itu menjelaskan ada namanya ini juga. Ya, betul. Dia curhatnya ke sini, makanya saya luruskan biar teman-teman media tahu lah. Yang ketiga, kalau dia memang cinta, sayang dengan suaminya, kenapa dia menyebutkan nominal uang? Pertama 25. Dari mana ini mau mencari? Gitu loh. Bapaknya sudah nggak ada, ibunya sudah tua. Dari mana logikanya? Nah, dalam tujuan dia di sini waktu itu ngomong perzinahan. Jinah yang mana yang saya katakan? Ini perzinahan. Ini di sini kan ada perzinahan nih. Waktu itu konteksnya, waktu penggerebekan itu katanya berzina. Berzina yang mana? Teman-teman saya nanya. Yang namanya berzina itu kan pasti ada hubungan suami istri lah, seperti suami istri. Tapi waktu penggerebekan itu boleh ditanyakan ke yang gerebek langsung, ke Pak RT. Nah, di sini gugatan ini dijelaskan katanya diarak, digelandang. Iya. Digelandang, diarak nih bahasanya. Terus anehnya kok meminta uang sampai 100 juta nafkah. Kan itu logikanya nggak mungkin dong sampai menyebutkan ini bukti 500 juta. Ini juga. Ini juga dia mengancam bakal viralin kalau Nah. dia nggak mau bernikah. Nah, nih ada juga nih, boleh. 11 sih. Nih, Soalnya dia ngikutin kah? Ngikutin. nih yang ini nih. Bahannya. Ini dua-duanya. Itu. Ya. Terus ditarik langsung sama dia. Kemudian dia ditarik langsung sama dia. Oke ya. Dihapus ya? Dihapus banyak ini yang Sama dia dihapus, ketahuan. Itu udah screenshot dulu. Karena NR ini sudah di luar batas ya teman-teman teman-teman media. Karena dia di luar batas, maka klien kami ini, Pak Roji ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa. Pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah. Karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkan lah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Mungkin teman-teman tadi sudah cek ya, sedikitnya. Nih, oke. Saya nggak bisa karena ini private ya. Intinya sudah saya laporkan nih, gitu. Intinya seperti itu, undang-undang IT. Nah, rencana kami nanti karena
kekisruhan itu adanya di sini, katanya ada apa ya, digelandang, diarak, merasa klien kami merasa tidak nyaman ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan gugatannya. Rencana kami insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok, karena itu nggak benar, ada beberapa yang tidak benar nih, kita klarifikasi lah, kita akan somasi lah. Setelah itu kalau dia nggak ada itikat baik, maka kami akan proses di kepolisian. Seperti itu Bang, silakan. Bang, tadi kan pas cerita tentang masalah penggerebekan itu kan Bang agak dekat. Ya, silakan. Silakan. Tadi kan pas cerita tentang masalah penggerebekan yang pertama itu kan katanya nggak ada perjalanan yang Bang Rozi jalan ke toilet terus ibunya di kamar gitu kan. Nah, tadi kan kata ketua pemuda Bang Rozi sempat bilang hilaf dan minta maaf, itu mungkin bisa ditekan hilaf dan minta maaf. Jelaskan Pak. Mungkin ini ya. Mungkin Pak R ini dia panik. Iya. Waktu itu dia apa ya namanya, di situ udah dia nggak tahu kalau mertuanya waktu dilihat telanjang seperti itu ya. Mungkin Iya. di situ Pak ya. Iya. Dia panik, dia nggak mau ada keributan mungkin di situnya. Akhirnya dia lebih baik dia mengalah. Takut nanti terdengar oleh ibu kandungnya. Ibu kandungnya kan sudah faktornya sudah tua gitu umurnya. Takut terjadi apa-apa. Dan dia yang inginkan oleh klien kami ini, dia nggak mau ada keributan. Iya, saya pengen damai gitu tuh. Udah. Gitu. Kita selesain aja gitu. Jadi maaf dan hilafnya tadi cuma buat biar cepat selesai, biar buat damai aja. Nah, Iya. seperti itu. Dia nggak mau ada keributan. Iya, karena emas saya tuh udah tua, kasihan. Takut ngedengar ini, takut shock gitu. Makanya saya bersikap dewasa aja lah gitu tuh. Ya udah sih, ayo kata saya kumpulin ini di Pak RT kan. Terusnya ya udah saya jelasin. Saya juga pas di situ nggak ada pengakuan, emang saya nggak ngelakuin gitu itu Pak. Dari pihak Ibu NR juga emang nggak ada pengakuan, karena kita nggak ada, maaf ya, perjinahan gitu Pak. Nah, Iya. sekarang saya pertanyakan dengan teman-teman media semua lah. Yang namanya perzinahan itu seperti apa sih? Yaitu mungkin nih, kalau saya itu yang namanya perzinahan ya, itu melakukan hubungan badan seperti suami istri, benar nggak Bang? Nah seperti itu, tapi faktanya kan tidak. Sewaktu penggerebekan Ya. terjadi suatu penggerebekan, itu ada ketua pemuda juga kalau nggak salah ya, ya Pak ya. Ya. Nah itu tidak terjadi perzinahan. Iya emang enggak. Saya ulangi klarifikasi, yang dituduhkan oleh saudara NR dengan klien kami R itu tidak ada yang namanya perzinahan. Saya ulangi, tidak ada perzinahan, karena waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi, lagi buang air kecil Pak, katanya Pak, benar. Nah dia lagi di kamar mandi, sedangkan mertuanya nih ya ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak Pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi pakai? Iya. Nah, pas saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah. Saya balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang. Saya juga kaget. Ih, Nah. kok gini? Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan? Ya udah kata saya gitu tuh. Nah, Bapak panik gitu intinya saya tuh. Nah, karena dia posisi panik Bang, mungkin orang panik gimana sih Bang? Lebih baik mengalah, karena dia posisinya kan di situ memang ya, mungkin orang menjustice seperti itulah. Ya. Adanya hubungan, tapi itu faktanya tidak. Ya, mungkin nih ya. Karena waktu itu saudara R ini ada kenyamanan dengan ibunya, lebih diperhatikan. Setiap kerja dibuatkanlah makanan, baju dicuciin. Mungkin dia lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan NR selaku istrinya. Seperti itu. Makanya dia lebih nyaman dengan ibu mertuanya. Akhirnya dia bercerita. Nah, demikianlah guys sedikit informasi yang dapat saya berikan untuk Anda. Semoga ini bermanfaat dan dapat menjadikan perhatian atau pembelajaran kita bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.